berkelanjutan. Bangunan Indonesia sekarang harus memenuhi konsep berkelanjutan untuk membuat Indonesia yang menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah uh, shape transformation dari bentuk bangunannya sendiri, yaitu bentuknya diambil dari pagar dari rumah Betawi, yaitu seperti bentuk perisai, yang ditransformasikan menjadi bentuk seperti pil dua dan ada lingkaran satu di tengah, dan digabungkan, terus menjadi kotak, dua kotak dengan adanya jembatan. Untuk transformasinya sendiri, bentuk transformasi secara 3D itu seperti ini. Nah, itu memiliki dua tower dan dihubungkan dengan jembatan. Dan di sini kita menggunakan eh, menggunakan SketchUp itu diffusion untuk mendapatkan referensi bangunan yang kita akan buat. Selanjutnya eh, terkait dengan analisis site, Robi dipersilahkan. Terima kasih. Izin melanjutkan materi untuk slide ini, yaitu mengenai set background. Nah, di set background ini meninjau daerah Tapak yang berlokasi pada alamat Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan titik koordinat -6.415048 Lintang Selatan dan 106.889845 Bujur Timur. Jenis bangunan yang akan dibangun di lokasi ini yakni hotel dengan 13 lantai dengan lebar bangunan 135 kali 30 meter dan dengan luas tanah 200 kali 200 meter. Nah, jadi pada kawasan geografis Tapak yang berada di Kota Depok ini, membangun hotel di daerah Depok itu memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan menarik bagi investor dan pengembang properti, yang mana Depok ini memiliki akses yang mudah ke Jakarta, pusat ekonomi dan bisnis Indonesia. Dengan adanya jalur transportasi seperti kereta api dan jalan tol, Depok menjadi lokasi yang strategis untuk pembangunan hotel. Next, slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu set analisis untuk musim. Di set analisis musim ini data ini diperoleh dari Redesign, yang mana menunjukkan tentang musim di Kota Depok dalam kondisi per 3 bulan. Kota Depok itu memiliki iklim hutan hujan tropis, hangat hingga panas, lembab dan basah tanpa musim yang jelas, meskipun bulan-bulan tertentu mungkin lebih basah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ini akan dijelaskan secara detail tiap per 3 bulannya. Untuk 21 Desember hingga 20 Maret, di situ diterangkan untuk cuacanya itu musim hujan sering lembab, untuk suhu minimal rata-ratanya itu 24 derajat Celcius, suhu maksimalnya 31 derajat Celcius, anginnya biasanya berangin sering tenang, jarang angin kencang, curah hujannya berawan secara berkala, jarang jelas. Lalu dilanjut 21 Maret hingga 20 Juni. Untuk cuaca musim hujan sering lembab, suhu minimal 24 derajat Celcius, suhu maksimal 32 derajat Celcius. Biasanya tenang, seringkali berangin, jarang terjadi angin kencang. Curah hujannya seringkali berawan, sebagian jarang. Untuk 21 Juni hingga 20 September, itu cuacanya musim hujan berkurang, biasanya lembab. Suhu minimal 23 derajat Celcius, suhu maksimal 32 derajat Celcius. Sering tenang, kadang-kadang berangin kencang, jarang disertai angin yang kencang. Curah hujannya seringkali berawan, sebagian jarang yang jelas. Lalu untuk 21 September hingga 20 Desember, cuacanya musim hujan biasanya lembab, suhu minimal 24 derajat Celcius, suhu maksimal 32 derajat Celcius, biasanya tenang, seringkali berangin, jarang terjadi angin kencang. Curah hujannya yaitu kadang-kadang berawan, sebagian jarang cerah. Untuk di gambaran di bawahnya yaitu pendingin dan pemanas. Untuk pendingin dan pemanas,
Dan pemanas di sini terdapat suhu untuk di tanggal 21 Desember sampai 20 Maret ini terdapat simbol warna kuning dan merah yang mengartikan ini cukup tinggi. Lalu di 12 Maret sampai 20 Juni ini sangat tinggi. Lalu di tanggal 21 Juni hingga 20 September ini juga sangat tinggi. Lalu di 21 September hingga 20 Desember juga sangat tinggi. Dan di sini dijelaskan untuk frekuensi tingginya ini bisa dapat disimpulkan di lokasi ini merupakan bentuk pendinginan tiap hari karena kondisi yang panas dan tidak baru lagi pemanas yang biasa terkenal pada untuk polusi udara ini memiliki situasi sedikit naik dari angka sehat atau normal. Dalam angka tersebut yang adanya hijauan atau kabar yang lama pada area tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu saya analisis angin. Untuk angin ini untuk di tanggal 21 Desember hingga 20 Maret di sini terdapat jauh yang arti angin yang sangat tenang dengan persentase 44% jam. Dilanjut 21 Maret hingga 20 Juni sama halnya, simbol hijau mengartikan tenang dengan persentase 55% per jam, lalu 21 Juni hingga 20 September juga tenang dengan persentase 54% jam. Dilanjut 21 September hingga 20 Desember itu juga tenang dengan persentase 55% per jam. Ya, untuk gambaran di bawahnya itu analisis mataharinya. Untuk matahari ini di tanggal 21 Desember hingga 20 Maret ini rata-rata sinar matahari hariannya ini 6,3 jam, rata awan hariannya 6,1 jam. Ditotalkan menjadi rata-rata 12,4 jam. Dilanjut tanggal 21 Maret hingga 20 Juni, rata-rata sinar matahari hariannya itu 7,9 jam dan rata-rata awan hariannya itu 4 jam dengan total rata-rata 11,9 jam. Dilanjut 21 Juni hingga 20 September, rata-rata sinar matahari hariannya ini 8,2 jam, rata-rata awan hariannya itu 3,7 jam, dengan total 11,9 jam. Untuk tanggal 21 September hingga 20 Desember, sinar matahari hariannya ini 6,6 jam dan rata-rata awan hariannya ini 5,8 jam dengan total rata-rata 12,4 jam. Slide selanjutnya. Ya. Untuk respon arsitektural dari keempat gambar ini yang untuk iklim ini dapat disimpulkan menunjukkan bahwa orang lebih cenderung menghabiskan waktu di luar ruangan pada hari-hari yang menyenangkan atau hangat, dengan angin sepoi-sepoi atau tidak ada angin dengan frekuensi sebesar 69%. 69% ini yang terdapat pada gambar pertama ini, yang arsitektur respons. Lalu orang juga cenderung menghindari berada di luar ruangan pada hari-hari yang panas atau dingin dengan angin kencang atau tidak ada angin dengan frekuensi sebesar 31%. 31%. Ya. Next, slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu mengenai shading. Dari banyaknya shading yang terdapat di pre-design, kita memilih dua, yaitu barat dan timur, yang mana dua dan barat ini yang memberikan sinar matahari yang tidak bermanfaat. Untuk slide ini itu mengenai sisi bagian barat, yang mana ini akan sering terkena sinar matahari tidak bermanfaat. Dampak dari sinar ini terasa sangat signifikan dan sangat tinggi, maka sangat diperlukan shading. Nah, di pre-design ini merekomendasikan shadingnya itu
Automat Billings, Egret, dan Gris Soleil. Ya, next selanjutnya. Lalu di sisi bagian timur ini juga sama, akan sering terkena sinar matahari tidak bermanfaat. Dampak dari sinar ini akan terasa signifikan dan sangat tinggi, maka sangat diperlukan shading. Sama halnya yang berada di barat, direkomendasikan itu menggunakan Ultimate Balance, Egret, dan Grace Soleil. Slide selanjutnya. Ya, untuk, slide selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan dari daftar gambar kerja. Pertama, set plan, yaitu set plan berasal dari ini lahan kosong sebelah kanan atas dan di bawahnya. Nah, itu hotel mengarah dan menghadap ke arah barat daya. Berasal kita dimulai dari arah timur ke arah timur, dari kanan ke kiri itu melalui pintu gate untuk masuk area mobil, dan dari pintu gate ini menuju ke arah barat dan melaju ke beberapa area. Dari setelah itu beberapa area mobil bisa berparkir di sebelah barat daya dari hotel. Nah, area parkir di sana terdapat area parkir mobil, area parkir motor yang kapasitas untuk motor kurang lebih 55 motor dan mobil 25 mobil. Dari area parkir kita melanjutkan ke arah penghijauan sebelah barat daya ini. Sebelah barat itu area penghijauan sampai area ikan. Kolam ikan dapat kolam ikan di sebelah barat dari bangunan hotel. Dari kolam ikan kita berlanjut ke arah area jogging yang terdapat di arah timur laut dari bangunan hotel. Area jogging ini cukup luas dan terdapat banyak area penghijauan di situ dan pohon-pohon untuk area taman. Dari area taman ini kita bisa menyaksikan area teater, dan terdapat di paling pojok kanan atas itu terdapat area amphitheater. Untuk pintu keluarnya sendiri itu terdapat dari sebelah timurnya tempat parkir mobil. Nah, itu untuk exit mobil. Kita bisa slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini terdapat denah lantai 1. Denah lantai 1 terdapat dari area komersil, area lobby. Area lobby sendiri ini merupakan bagian penting dalam hotel, mewakili ruang padat akan aktivitas sirkulasi pencapaian, berfungsi sebagai pusat informasi, ruang tunggu, dan yang paling penting itu memberi kesan bagi pengunjung, sehingga membutuhkan area lobby ini tuh perhatian khusus dari developer. Selain area lobby, terdapat area komersil. Area komersil ini biasanya untuk lalu lalang orang atau pengunjung, tamu,
atau terdapat untuk untuk sidang atau acara-acara lainnya. Dan kita lanjut ke slide berikutnya, denah lantai 2. Denah lantai 2 ini terdapat dari semua pojok kanan kiri atas itu terdapat gudang. Selain gudang, ada konvensi, area konvensi. Area konvensi ini didefinisikan sebagai tempat yang menyelenggarakan kegiatan utama program konvensi dan pameran, ada baik dari skala nasional maupun internasional. Dan biasanya area ini cukup luas. Setelah denah lantai 2, kita beranjak ke denah lantai 3. Denah lantai 3 terdapat ruang dining area, kitchen. Dining area ini biasanya digunakan untuk tempat makan dan kitchen untuk masak. Dan selain itu terdapat ruang konvensi. Itu konvensi seperti biasanya di lantai 3 ini untuk digunakan area, biasanya dibuat untuk area pernikahan, ajang pernikahan, disewakan untuk acara pertemuan-pertemuan khusus, seperti itu. Setelah denah lantai 3, kita berlanjut ke denah lantai 4. Denah lantai 4 terdapat terdapat ruang kafe, swimming pool, tempat gym, spa dan sauna, fitness center. Area cafe ini biasanya untuk kita kopi-kopi, untuk para tamu-tamu untuk bersantai diri, seperti itu. Dan swimming pool juga untuk pengunjung, bagi pengunjung yang membawa keluarganya untuk berkreasi, untuk merilekskan semua badannya. Dan selain itu, ada ruang sauna untuk bagi orang yang fitness center, terdapat sauna, tempat gym, dan kit area untuk area bermain anak. Cukup sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Aji. Baik, selanjutnya ada denah lantai tipikal, yang di mana denah tersebut terdapat sudah masuk ke area kamar-kamar, yang di mana di dalam denah ini kita memiliki dua kelas kamar, yang di mana kamar pertama itu kita memiliki kamar standar, yang di mana kamar standar itu ada di bagian tengah. Boleh Bang Abrar tunjukkan nah, itu kamar standar, yang di mana kamar standar itu dengan luasnya ini 25 meter persegi, dengan kapasitasnya itu 2 orang, dan juga ada yang kamar kamar itu single bed, ada 1 kamar. Dan juga dan satu lagi tuh kamar deluxe. Kamar deluxe itu kita memakai dengan luasnya 50 meter persegi, dengan kapasitasnya 2 orang atau double bed atau queen. Nah, lanjut di sebelah kiri itu terdapat 4 lift, kiri dan kanan dari gedung satu maupun gedung kedua. Itu memiliki 4 lift untuk para penginap yang di hotel tersebut, dan kita juga memiliki dua lift khusus untuk barang, itu untuk anggota karyawan, dan 1 tangga darurat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita kita terinspirasi dari fasad, yang dimana fasad tersebut inspirasinya kita dari motif batik wajik, yang dimana motif wajik itu yang ada di Jakarta, yang dimana motif dari wajik itu kita memakai di bagian area di lantai
lantai 2 dan 3 di bagian konferensi dan konvensi. Lalu di atasnya itu pas yang atas kita masuk mulai ke area kamar itu kita memakai motif wajik tapi yang kebalik, jadi kita memanjang. Dan juga kita memiliki satu penghubung yaitu jembatan. Oke, selanjutnya boleh yang bawahnya Bang Abrar. Nah, di sini itu tampak kanan dan tampak kirinya sama yang tadi dari motif wajah itu kita bikin memanjang. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke potongan A atau masuk ke denah strukturnya. Dari sini tinggi dari tinggi tinggi dari struktur itu kita memakai 3 meter. Namun ada yang beda karena di lantai 3 menuju lantai 4 itu kita terdapat satu kolam renang. Maka dari itu karena lantai yang seharusnya kita pakai 3 meter, jadi kita lebihkan semeter, jadi 4 meter khusus untuk di lantai 3 dan 4 yang di bagian area kolam renang tersebut. Maka terciptanya kondisi yang luas. Jadi khusus penginap yang di sana tuh em, apa ya dibilang bisa merasakan suasana atau keramaian yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, Bang Abrar. Nah, dari sini kita itu memakai struktur kolom dan beton betulang yang dimana struktur tersebut kita memakai 60 kali 60. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dana kerja ini. Selebihnya mohon maaf, mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang master budget dari hotel yang kami rencanakan. Pada proses pengadaan atau pekerjaan awal, hotel kami memerlukan biaya untuk pekerjaan tanah itu sekitar 86.250 juta. Kemudian biaya proyek fisik itu total dengan harga 417.500.000 rupiah. Kemudian hotel kami terdiri dari 13 lantai dan top floor dan juga kolam renang yang menghabiskan total harga sebesar 118.434.750.000. Kemudian perlengkapan bangunan yang terdiri dari 13 item seperti yang terlihat pada tabel yang menghabiskan total biaya sebesar 127.034.750.000. Kemudian perlengkapan non-standar dari bangunan ini terdiri dari 2 item yang menghabiskan total biaya sekitar 3.943.073.920 rupiah. Kemudian ada pekerjaan fixed equipment yang menghabiskan total biaya 5.921.737.500 rupiah. Kemudian biaya jasa profesional yang terdiri dari biaya arsitek dan pengawas, kemudian kontraktor yang menghabiskan biaya 20.133.907.500 rupiah. Kemudian biaya administrasi sebesar 2.368.650.000 rupiah. Kemudian total biaya dari seluruh pembangunan hotel kami ini menghabiskan biaya sebesar 309.093.970.850 rupiah. Kemudian pendapatan sewa office dari hotel kami sebesar 9.600.000.000 rupiah untuk per tahunnya. Kemudian pendapatan sewa area publik per tahunnya itu sebesar 38.480.000.000. Kemudian pendapatan dari sewa hotel untuk unit hotel itu ada 2, yaitu standar room dan deluxe. Dengan pendapatan per tahun dari kedua jenis kamar tersebut 4.536.000.000 rupiah. Kemudian pendapatan public hotel
yang terdiri dari restoran, sauna, meeting room, fitness, dan kafe sebesar 11.610 juta. Dengan total pendapatan dari seluruh pendapatan, hotel ini adalah 64.226 juta. Kemudian biaya tetap dari hotel ini sebesar 28.299.898.542,5 rupiah. Kemudian pendapatan bersih dari hotel ini sebesar 34.796.384,63 rupiah. Dengan perhitungan di atas, hotel ini Jadi dari perhitungan di atas dapat diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan hotel yang kami buat itu 9 tahun, kurang lebih 9 tahun 1 bulan. Mungkin itu saja, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, bisa dipersilakan untuk Bukman. Selanjutnya ada animasi. Kita animasi.